Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para pemirsa UIN TV di mana saja berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun ini kita diberikan izin oleh Allah untuk sampai kepada bulan yang maha mulia, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan kesabaran, bulan yang penuh dengan keikhlasan dan ketabahan, yaitu Syahrul Ramadan. Salawat teriring salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik sepanjang zaman, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu dari para nabi dan rasul. Tema pada Ramadan tahun ini yaitu puasa zahir dan puasa batin. Puasa secara batiniyah dan zahiriyah. Bulan suci Ramadan atau kita berpuasa di bulan Ramadan bukan saja hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum dan menahan diri untuk tidak masuknya apa saja yang dapat membatalkan puasa dari lubang-lubang, baik itu lubang pencernaan maupun pernapasan. Akan tetapi lebih daripada itu, Ramadan mengajarkan kita untuk menjadikan puasa menambah keyakinan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Diawali ayat ini dengan wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada umat sebelummu agar kamu mendapatkan gelar ketakwaan. Ketakwaan yang dimaksud di sini adalah menjalankan segala perintah secara zahir dan batin dan menjauhi segala larangan secara zahir dan batin. Puasa juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, khusus puasa itu untuk diriku dan aku sendiri yang akan memberikan pahala bagi siapa saja yang berpuasa. Dari kalimat atau firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tersebut, puasa memiliki tempat yang khusus, yang spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapa saja yang mampu melaksanakannya imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan kesungguh-sungguhan, ada rasa ikhlas yang didorong dalam ketakwaan di dalam hati, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dia akan mendapat ampunan dari dosa-dosa yang telah dia lakukan. Ramadan dari makna ramad au yarmud, pembakaran atau sesuatu yang panas dari kerak-kerak dosa yang ada dalam diri manusia, digugurkan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakan pahala wajib, kemudian pahala sunat sama dengan pahala wajib. Ini sebagai tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian puasa juga mengajarkan kita sabar. Sabar dalam artian menjaga segala sesuatu yang dapat membatalkan pahala puasa kita. Di antara yang disampaikan oleh ulama fikih, ada 5 perkara yang dapat membatalkan pahala puasa. Yang pertama, al-awwalu huwal kadzib, yaitu berdusta. Kita dapat menjauhkan diri kita dari berdusta di dalam berpuasa. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan ghibah. Ghibah
membicarakan kejelekan orang lain. Kemudian yang ketiga ada namimah. Namimah adu domba atau memfitnah. Segala sesuatu yang belum kelihatan kenyataannya, belum dapat terbukti, lalu dipercayai begitu saja tanpa mengklarifikasi kepada yang bersangkutan, itu termasuk di antara bagian daripada ghibah atau namimah, mengadu domba dan memfitnah. Kemudian yang keempat, yang dapat membatalkan pahala puasa adalah yamunul ghamus, sumpah palsu. Sumpah palsu juga ya disebut dengan qauludz zur dalam hadis Nabi SAW, perkataan yang tidak memiliki makna. Kemudian yang terakhir adalah an-nazru bisyahwat, melihat dengan syahwat. Maka bukan saja mulut, bukan saja kita dapat menahan diri untuk tidak makan dan minum yang masuk ke dalam mulut kita, akan tetapi seluruh pandangan mata zahir maupun mata batin, mata hati kita wajib berpuasa dari hal-hal yang dapat membatalkan pahala itu sendiri. Oleh sebab itu, orang-orang yang lulus puasanya akan dapat merasakan kelulusannya setelah Ramadan. Dia akan terus memaintain, terus menjaga ibadahnya sebagaimana dia menjaga ibadah di dalam Ramadan. Ramadan juga menjadi sebuah rumah atau madrasah untuk menjaga perilaku sosial agar tetap menjadi kesolehan sosial. Akhlakul karimah, segala sesuatu yang diajarkan di dalam Ramadan akan teraplikasi atau terlihat setelah Ramadan berlalu. Mudah-mudahan Ramadan kita ini dapat menjadikan perubahan-perubahan signifikan di dalam kehidupan kita. Maka apa yang kita usahakan dan kita lakukan dalam Ramadan ini mendapatkan gelar ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk dari ketakwaan itu salah satunya kesolehan sosial, dan kita jadikan Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan senantiasa kita baca dan kita amalkan sehingga kita termasuk di antara ahlil Qur'an, orang-orang yang ahli dalam melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri pribadi dan kita semua. Para pemirsa UIN TV di mana saja berada, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan gelar takwa kepada kita yang berpuasa. Bagi yang tidak melaksanakan puasa, mari sama-sama menghormati yang berpuasa dan kita semua mendapatkan gelar hamba Allah yang mendapat ridho dan kasih sayangnya. Amin, amin, Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahu li wa lakum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.